Kami mahasiswa gizi program sarjana UPN Veteran Jakarta yang beranggotakan dapat kesempatan untuk wawancara bersama orang hebat. Kami mewawancarai salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E, yaitu Ibu Rani Mauliani. Setelah melakukan persiapan yang begitu panjang, yaitu membagi job desk dan diskusi lainnya, pada tanggal 13 Juni 2021 kami melakukan wawancara bersama beliau. Penasaran kan bagaimana perbincangan kami bersama Ibu Rani? Nah, untuk pertanyaan pertama, permasalahan kesehatan apa yang sering ditemukan di daerah yang Ibu kelola? Ya itu tadi, biasanya masyarakat kesulitan untuk bisa mendapatkan haknya di rumah sakit gitu ya. Banyak memang tenaga medis yang ini mah oknum ya, saya rasa semua di setiap kehidupan, di setiap lembaga atau apapun pasti kan ada oknum yang mungkin kurang tepat gitu ya dalam pelayanan. Jadi masih banyak perlakuan-perlakuan tenaga medis terhadap masyarakat, terutama yang kurang mampu, yang mungkin dirasakan masyarakat kurang adil lah ya, kurang kurang tepat lah kan gitu. Misalnya karena tapi juga biasanya karena ketidaktahuan masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan dan lain-lain, jadi menyebabkan miskomunikasi. Jadi akhirnya antara tenaga medis dengan pasien gitu ya terjadi salah paham. Akhir-akhir ini Indonesia sedang gencar melaksanakan pembangunan dan terus berusaha untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat ya Ibu ya. Seandainya ada tenaga kesehatan yang diletakkan di daerah pembangunan dan ternyata kesehatan tersebut tidak mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Nah, ini bagaimana sih Ibu kalau kebijakan dari DPRD di daerah yang Ibu kelola ini di Jakarta? Terima kasih Ibu. Kebetulan kalau di Jakarta sepanjang saya tahu gitu ya, untuk permasalahan gizi tidak ada belum ada program yang spesifik itu gitu ya. Karena memang kalau bisa di Jakarta masih ada komunitas atau warga yang terkena gizi buruk tuh bisa catatan buruk gitu ya buat Jakarta. Karena kalau bisa dilihat Jakarta adalah kota barometer untuk kota-kota lain seluruh Indonesia. Dengan anggaran APBD yang cukup lumayan baik dibanding daerah lain, kalau sampai masih ada warga, mungkin ada ya yang tidak ketahuan gitu ya di lapisan warga tertentu gitu, mungkin ada tapi mungkin jumlahnya tidak banyak. Adakah malpraktek yang terjadi di daerah Jakarta yang dikelola Ibu ini? Dulu pernah ada, saya dampingi kasus malpraktek karena salah varian yang kadaluarsa ya. Waktu itu udah periode lah. Tapi sejauh ini belum ada lagi kasus seperti itu. Selama saya menjabat, belum ada aduan untuk kasus malpraktek, kecuali waktu itu juga heboh ya. Yang ibu hamil diberikan obat kadaluarsa aja itu. Saya pernah dampingi juga, tapi itu di periode lalu, periode 2014-2019. Jadi sejauh ini belum ada lagi. Dan mudah-mudahan nggak ada lah. Bagaimana tanggapan Ibu terkait stigma negatif yang menyebar di masyarakat terkait vaksin COVID nih, Bu? Sebenarnya tidak bisa disalahkan juga kondisi masyarakat beropini, karena memang sedunia ini tentang efek vaksin belum ada yang bisa bercerita. Karena hampir kita berbarengan seluruh dunia melaksanakan vaksinasi corona ini perdana ya. Jadi kalau bisa kan beda sama cerita vaksin yang dikasih oleh bayi atau balita sebelumnya, karena sudah terjadi hampir puluhan tahun dari zaman kita kecil. Misalnya ketika tidak disuntik polio akan terjadi rentan terhadap penyakit tulang gitu kan, sudah ada cerita gitu ya. Tapi kalau untuk vaksin yang corona hampir seluruh dunia sama gitu ya. Jadi sebenarnya Kak salah juga kalau mereka beropini, bercerita katanya. Tapi kalau saya sih turun ke masyarakat juga, menghimbau sama masyarakat, ini bentuk ikhtiar kita supaya bisa segera mencapai herd immunity gitu kan. Menurut WHO atau Badan Organisasi Kesehatan Internasional,
itu dijelaskan bahwa akar dari permasalahan gizi di dunia ini adalah krisis ekonomi dan juga politik. Nah, kebijakan apa sih yang udah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan masalah gizi, Bu? Memang betul, permasalahan gizi itu biasanya terkait erat dengan ekonomi dan politik ya. Tapi kalau di Jakarta khususnya saya rasa itu bukan jadi bukan jadi sesuatu yang penting. Dalam arti dalam politik kita tidak, justru setahu saya semua kader-kader politik berlomba untuk memberikan perubahan atau perbaikan gizi bagi orang-orang yang terkena gizi buruk gitu, karena itu kan terkait untuk kepentingan politiknya gitu. Jadi bukan sebaliknya malah menyebabkan terjadinya gizi buruk gitu. Dan kalau masalah ekonomi, betul, ekonomi itu saya rasa jadi basic dari orang-orang yang terkena gizi buruk, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia gitu. Karena biasanya orang-orang yang mengalami gizi buruk atau kelaparan itu kan karena kondisi ekonominya yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya setiap hari. Kalau yang bisa diperbuat adalah ya bantuan-bantuan sosial buat warga-warga yang memang mengalami kondisi gizi buruk. Kami kan mahasiswa calon tenaga kesehatan, Ibu ya. Mungkin apakah ada saran gitu untuk kami ke depannya? Ibu harap seperti apa kami gitu, Bu? Oke. Duh, keren. Kalian mahasiswa kesehatan yang masanya udah banyak nih. Saya mah cuma berharap buat teman-teman tenaga kesehatan itu kerjanya berat, apalagi di pandemi ini. Tidak mengurangi segala sesuatunya. Udah garda terdepan untuk membantu, terdepan beresiko juga gitu ya. Dan cuma satu gitu. Maksudnya kalau udah jurusan dan ibaratnya sudah menaruh diri untuk menjadi tenaga kesehatan, berarti kan kita bersiap diri untuk bekerja, memberi jasa terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan kita gitu ya. Maksud saya istiqomah saja pada nawaitu itu supaya tetap bisa jadi orang baik. Lelah memang, ngeyel memang, apalagi masyarakat ada aja gitu kan, netizennya juga luar biasa gitu. Cuma maksud saya biarin aja lah gitu. Yang penting satu, ibadah yang paling murah, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia, karena bahagia tuh nggak bisa dibeli, karena ada di tangan kalian sendiri. Bahagia itu kadang sederhana, buat saya cuma bisa beli cilok, yang nemu cilok enak aja udah happy, ya nggak sih? Kan nggak mesti yang besar gitu. Bahagia tuh maksudnya kita udah bisa pokoknya bikin happy. Bisa main TikTok tanpa diganggu, anak juga udah happy, ya nggak sih? Itu kebahagiaan yang masing-masing bisa lihat, bisa dinikmati gitu ya. Yang pasti kalau sudah gitu ya, bisa menjadi tenaga kesehatan, jadilah tenaga kesehatan yang luar biasa, dimulai dengan senyum yang selalu diberikan. Itu ibadah paling murah. Walaupun kita lelah, pasien yang ngeyel, udah senyumin aja, ikhlas, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dia mau nungging kayak dia mau apa, yang penting kalian tetap melaksanakan tugas dengan baik. Itu dia tadi perbincangan kami bersama Ibu Rani. Seru banget ngobrol langsung dengan beliau. Beliau asik dan seru banget, bahkan beliau sangat terbuka kepada kami. Senang banget ketemu banyak calon-calon ahli gizi dan tenaga kesehatan ke depan. Nanti kapan-kapan main ke kantor ya, jadi bisa kita ngobrol live ya, bisa sharing apapun gitu. Selain itu, banyak banget pelajaran yang dapat kami ambil kemarin. Salah satunya adalah